nek bangun nek gitu ya. Itu dengan kondisi ketakutan banget bang. Saya pengen pipis nek, itu anterin yuk. Itu pas kita berdiri mau ke WC, suaranya masih ada. Itu tiba-tiba tuh ngelihat pocong sama kuntilanak itu di depan pintu tadinya nih, di depan pintu. Itu yang kamar gelap, tiba-tiba remang-remang, jadi kayak kelihatan si sosoknya itu. Astaga, mah saya langsung kayak gitu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu warga dari Tangerang. Nah, orang di sebelah gue ini dia mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya waktu dulu dia main ke rumah nenek, dan waktu di sana itu banyak banget hal-hal horor nih yang dialamin ya. Oke, langsung aja kita kenalan siapa orang di samping gue ini. Halo Mbak. Ya, halo. Siapa bang. namanya Mbak? Nama saya Arista. Arista. Arista, Iya. oke. By the way, Mbak Arista Tangerang di mana, Mbak? Di Batu Ceper. Batu Ceper, masuknya kota Tangerang ya, Mbak ya? Iya. Oke, dari Batu Ceper, Tangerang ke sini nih, Mbak. Iya. Berapa orang yang Mbak temuin? Atau banyak. Banyak ya? Oke, jawaban aku Nggak banyak. dihitung. Oke, bercanda Mbak Arista ya. Iya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, datang aja kemari kita berbagi pengalamannya. Langsung kirim ceritanya ke nomor WhatsApp ini nih. Kuy, kita gibah di sini. Langsung aja kita ke gibah misteri. Halo Mbak. Ya, halo, Gimana Bang. nih Mbak Arista, kisah pengalaman waktu liburan ke rumah nenek? Ya, saya mulai dari awal ya bang ya. Siap. Jadi setiap liburan semester sekolah itu SD, saya suka ke rumah nenek buat ketemu sama nyokap, sama keluarga yang di sana juga. Saya ke sana itu selalu naik bis bang, Oke. sama bokap berdua doang. Dari Tangerang nih ya? Iya, kalau ke Bandung itu dari Tangerang itu sekitar 3-4 jam lah nyampe sana kalau nggak macet ya. Iya. 3 jam, kalau macet ya mungkin 4 jam lah. Jelasin rumahnya dulu ya bang ya. Iya. Jadi rumahnya itu rumah tua, udah kayak zaman Belanda kayaknya. Jadi jendelanya itu masih yang jendela bukaan gitu bang. Oh, yang kayak gini? Kayak gitu, benar persis. Tapi di belakangnya ada kaca lagi buat nahan biar nggak debu masuk. Terus juga bentuknya itu letter U kayak gini. Jadi di sini ada 2 ruang tamu, sini satu. Ada 4 kamar mandi, ada 7 kamar tidur, sama 1 ruangan buat ngumpul keluarga di tengah. Jadi satu hari tuh sama bokap kesana lagi kan liburan, itu sekitar tahun 2001. Oke, 2001. Waktu itu Iya. kelas berapa Mbak Arista? Kelas 1 SD. Oke. Kelas 1 SD. Umur 5 tahun lah. Saya tuh lagi main sendirian karena di sana nggak ada sepupu, nggak ada siapa-siapa, pokoknya yang tua doang di sana. Di rumah itu ada abah, ada emi, ada tante, ada om. Jadi ada berempat, kalau ditambah sama saya jadi 5 kan ya. Anak kecilnya saya doang bang. Oke. Di rumah itu nggak ada siapa-siapa lagi. Terus satu hari tuh karena ya iseng juga kan di dalam terus, emang di keluarga kita itu nggak boleh main bang. Maksudnya? Ya, jadi kayak kurang sosialisasi gitu sama lingkungan. Iya. Jadi nggak punya temen. Kalaupun liburan ke sana, harusnya kan main ke sana kemari. Ini enggak, di rumah doang. Oke. Itu mah kayaknya bukan liburan. Iya, mungkin ya lebih tepatnya silaturahmi ke rumah saudara ya. Iya, kayak gitulah. Oke. Nggak main lah. Karena iseng di dalam terus, saya tuh nyoba buat keluar ke depan rumah di teras. Nah, kan rumahnya kayak gini. Itu saya berdiri di sini bang, di depan kaca. Jadi di ruang tamu ini dikelilingin sama kaca-kaca. Kaca itu ada 6, di sini 3, sini 3, di sini pintu. Nah, saya tuh di kaca tuh lagi joget-joget gini bang, kayak meragain gitu. Biasanya kan kita kalau kebayangan suka begitu ya kan. Nah ini saya di kaca, saya lagi gini-gini.
Terus kaki juga ikutin digerakin juga kan, kayak gini-gini juga kakinya. Di situ saya tuh berhenti bang, tangannya ke bawah gini. Nah itu di depan saya ada yang ngikutin, tiba-tiba nari juga, di gini-gini juga. Itu adanya di dalam, saya di luar. Dia di dalam, dia lagi kayak gini-gini, sama kakinya juga bergerak-gerak. Terus tangannya itu ada 4. Sini 2, sini 2. Sosoknya itu? Ya, kakinya juga sama. Kakinya tuh sini 2, samping sini 2. Terus dia lagi kayak gini-gini, itu saya perhatiin terus bang. Saya liatin terus kayak itu siapa ya kayak gitu. Makanya diperhatiin terus tuh kayak pengen tahu. Nah dia tuh ternyata dia pakai baju merah, jelas banget merahnya. Tapi bajunya rombeng bang, garis-garis gitu. Kayak kesayat-sayat apa deh gitu. Mukanya itu merah, penuh darah. Lidahnya itu panjang sampai lutut. Kondisinya kan dia berdiri ya, berarti kan panjang banget kan. Itu sambil buka mulutnya, kayak gitu. Terus ya matanya sewajarnya setan melotot gitulah ya. Itu depan Mbak Arista sekali? Iya, di depan saya. Bukan di pantulan kaca, bukan? Bukan. Jadi dia di dalam, saya di luar, kehalang sama kaca doang. Dia ngikutin kayak gini-gini. Tapi di situ saya cuma bisa diem doang bang. Nggak ngomong ke siapa-siapa karena takut. Jadi diem aja. Ah udahlah, nggak apa-apa itu bukan apa-apa kayak gitu doang. Dah, jadi lupa aja. Nah terus ada lagi bang, liburan lagi ceritanya nih, itu udah selesai. Liburan lagi. Rumah nenek lagi? Oke. Ke Bandung lagi. Pakai bis juga sama. Bedanya kemarin itu berangkatnya siang, kalau sekarang tuh berangkatnya malam. Oke. Jam sekitar 9 malaman lah, atau jam 8. Pokoknya sampai sana itu jam 11. Pas turun dari bis itu, kan rumah nenek jauh nih dari jalan raya. Kalau mau ke rumah nenek itu, pertama ngelewatin sawah dulu, sawah-sawah, tapi jalanannya udah kayak jalanan biasa, udah diaspal. Pas turun dari bis kan tadi tuh, saya tuh ngeliat gini, kayak dari ekor mata sini tuh ngeliat kayak ada orang, kok ikut turun juga siapa gitu kan. Tapi masih mikir orang, karena kakinya juga napak ke tanah. Dari bis ikut turun? Dia pakai sepatu hitam, celana hitam, baju hitam, tapi bapak-bapak fisiknya kelihatannya. Jadi kayak selayaknya saya ngeliat bapak saya sendiri gitu kan. Jadi tahu kalau itu bapak-bapak. Ya udahlah, nggak ngomong apa-apa, ke bapak juga nggak ngomong karena mikirnya orang kan. Jalan terus, tapi dia tuh selalu ada di sini, di samping kiri, di samping kiri saya. Ikutin terus, tapi agak belakang dari bapak. Bapak nggak tahu ngeliat atau enggak, tapi bapak tuh ngeliatnya ke depan terus. Nggak pernah nengok kanan kiri atau nanya ngomong, enggak. Bapak juga diem aja, nggak ngomong apa-apa sama sekali. Terus ya udahlah, ngelewatin si sungainya itu, lewatin sawah, hutan-hutan, terus sampailah udah sampai di perumahan warga gitu. Kan udah agak terang tuh karena ada rumah-rumah. Itu masih kelihatan, ada masih di belakang. Masih ngikutin? Masih. Terus saya pikir itu orang rumahnya di mana sih kok ada mulu. Terus ya udahlah, nggak dipeduliin deh, udah ikutin bapak aja jalan gitu kan. Udahlah, nyampe dari perjalanan itu. Jadi kan di rumah itu ada yang tadi saya sebutin bang. Ada om, ada abah, ada nenek, sama mama. Ada tante juga tapi kadang-kadang ada atau enggak. Nah terus pas ngetok pintu itu kebetulan yang bukain itu om. Nah pas buka pintu juga saya ngeliat di dalam itu udah ada nenek, udah ada abah. Om saya di depan pintu. Abah sama nenek itu duduk kayak gini. Kayak lagi nungguin kita. Kan pandangannya langsung lihat ke depan. Kalau bapak kan ke rumah ngelihatnya. Om kan ngeliat depan rumah gini, bapak kesini. Nah, kata om itu siapa, A? Kok nggak diajak masuk? Katanya gitu. Siapa? Orang nggak bawa siapa-siapa, kata bapak gitu. Tapi bapak nggak nengok. Nggak nengok? Nggak ikut ngecek, nggak apa. Masuk aja, langsung masuk. Tapi kalau saya berdiri di depan pintu ikutin si om. Si omnya tuh nanya, katanya, ngapain pak di situ? Katanya, ada perlu apa? Katanya gitu kan. Nanya ke orang itu yang baju hitam-hitam nah, itu. si baju hitam-hitam itu posisinya dia ngadepnya ke sana, ngebelakangin rumah. Si om itu nanya yang kayak tadi tapi pakai bahasa Sunda. Dia nggak jawab sama sekali, diem aja. Si omnya inisiatif kan buat nyamperin kan, pengen tahu itu siapa gitu. Itu pas disamperin dia lagi udah setengah jalan mau nyampe, orangnya hilang. Hilang, tiba-tiba les aja gitu, udah nggak tahu kemana. Terus Oma kabur? Enggak? Enggak, karena si om juga tahu ngerti kayak gituan.
Oke. Tapi saat itu mungkin dia mikirnya itu orang, karena wujudnya benar-benar jelas bang. Dia Manusia banget. duduk kayak gini, duduk begini. Itu kelihatan emang kayak orang. Saya juga ngeliatnya tuh kayak orang. Enggak yang bayang-bayang atau kayak Siluet gitu. iya, enggak, bukan. Jelas banget ya. Jelas banget. Jelas banget, tapi semuanya serba hitam. Hilangnya juga bukan asap, bukan apa, tapi tiba-tiba gitu aja kayak kita meremin mata. Tiba-tiba nggak ada. Kayak gitu. Terus. Ya udah tuh, terus abis si itunya hilang, si Om juga nggak kaget, nggak gimana. Biasa aja ya? Biasa aja. Terus ya kalau saya kan mikir-mikir ya, lah kok orang tiba-tiba hilang gitu kan. Berarti bukan orang dong gitu kan. Ya udahlah, udah amat dah, masuk aja dah gitu kan. Ya udah akhirnya kita si Om masuk, saya masuk, udah ngunci pintu. Kira-kira ya di sana seminggu 2 mingguan lah. Biasa kan liburan panjang kalau liburan semester kan. Dan itu di rumah aja ya, nggak kemana-mana? Enggak dibolehin. Oh, nggak dibolehin? Nggak boleh. Karena mungkin rumahnya terlalu pelosok ya, dalam banget ya? Iya dalam, tapi kita punya tetangga juga. Ada anak kecil, ada yang seumuran saya juga, seangkatan saya banyak. Tapi nggak tahu kenapa nggak dibolehin, bawa orang ke rumah juga nggak boleh. Iya, mungkin karena... Mungkin terlalu privasi apa gimana Iya. gitu. Oke, lanjut lagi. Itu udah berlalu sampai akhirnya saya tuh sampai di kelas 5 SD. Nyokap datang ke sini buat ngejemput saya. Ke Tangerang nih? Ke Tangerang. Katanya udah di Bandung aja, sekolah di Bandung. Tadinya tuh saya mau nolak, karena apa? Pertama takut, kedua juga sering banyak toke. Di sana itu? Iya, di sana tuh sering banyak toke. Take yang Nah, gitu ya? iya yang kayak gitu bang. Tapi banyak banget. Jadi kalau sekali ngelihat itu, paling minimal tuh 3 toke tuh ada. Nah suaranya tuh ganti-gantian, selang setengah jam atau selang sejam itu pasti ada. Suara tokenya nggak pernah absen, pasti ada. Kayak nyambut gitu ya? Nyambung terus. Itu alasan saya buat pengen nolak tadinya. Terus nyokap bilang, ya terus kalau di sini mau dibiayain siapa? Tahu sendiri, udah nikah lagi bokapnya, katanya gitu. Akhirnya tinggallah saya di Bandung. Oke. Di sekolah di sana waktu itu? Iya, sekolah di sana. Gimana tuh? Lanjut kelas 5 SD. Di sana kan banyak bunyi toke gitu ya. Saya juga pernah nanya tuh bang ke orang-orang kayak, lu malu ada toke nggak sih? Kan sekolah di sana kan, jadi sosialisasi di sana. Tapi nggak main, kayak cuman ngobrol doang biasa, ngobrol di sekolah pulang kayak gitu. Kata dia, nggak ada. Emang kenapa? Nggak, di rumah gue ada toke. Ih kalau ada toke kan ada setan, katanya gitu kan. Kata gitu? Itu kata anak kecil tuh, Oke. kata anak 10 tahun itu. Coba dah lu hitungin, katanya kalau ganjil itu ada setan tahu, kata dia gitu. Nah terus ya udah, bodo amat ah. Gue nggak takut gitu kan. Pulang sekolah nih, bener nih ceritanya ada toke ini bunyi, karena kan pasti bunyi kan dia itu. Jadi kejadiannya tuh abis maghrib, kita itu selalu nyalain lampu itu di abis maghrib. Kalau sebelum maghrib kita nggak pernah nyalain lampu. Masih gelap Banget. Nyalanya tuh pas azan maghrib baru nyalain. Matiin lampu juga harus jam 9 malam. Nggak lebih. Nonton TV juga dipakein jam. Kalau boleh tahu kenapa alasannya? Hemat. Oke. Bayar listrik aja 25.000 bang. Oke. Ya di jam itu pas udah nyalain lampu lah, nggak gelap-gelap amat. Itu kondisinya saya udah ngantuk. Kayak udahlah pengen tidur gitu kan. Tidurnya juga masing-masing bang. Nggak boleh berdua. Sama mama tuh nggak boleh. Masing-masing? Sendiri-sendiri tidurnya. Mungkin biar kamar keisi juga kali ya. Soalnya kan anak-anaknya kan banyak. Ada 10 tapi udah pada nikah. Yang belum nikah tuh tinggal 2. Jadi cuman segitu orang, 4 tambah saya 5. Jadi ya biar keisi aja gitu. Saya tidur sendiri kan, lampunya kan harus dimatiin. Yang nyala itu cuman kamar mandi sama di depan rumah. Dimatiin pun dari luar bang, bukan dari dalam kamar. Jadi kalau mau nyalain tuh harus keluar dulu. Iya, keluar kamar dulu ya. Iya. Nah posisinya tuh udah mati lampu. Ya udah kayak biasa mau tidur lah, doa apa. Abis itu bunyi tuh si toke, belum sampai pulas nih. Toke bunyi, saya hitungin bang. Kan toke gitu ya, 1, saya gitu kan, saya hitungin tuh. Sampai dia berhenti di nomor ganjil. Katanya kalau ganjil tuh kan ada setan. Kata saya, bohong, nggak gue percaya. Gue juga nggak takut sama setan. Tapi itu pas ngomong gitu nggak inget kejadian yang udah di rumah itu, nggak inget. Terus ya udah tidur, habis tidur direp-rep pocong bang.
Dilempar pocong? Iya, dilempar pocong. Gimana tuh? Jadi pas abis ngitung, kan saya bilang nggak percaya, udahlah tidur narik selimut gitu, udah agak lumayan pulas. Itu tiba-tiba tuh ngelihat pocong sama kuntilanak itu di depan pintu tadinya nih, di depan pintu. Itu yang kamar gelap, tiba-tiba remang-remang, jadi kayak kelihatan si sosoknya itu. Kondisinya tuh saya tidur di sini. Ini kan pintu di sini ya. Nah, dia tuh berdiri di sini, ranjangnya tuh di sini. Jadi tuh depan-depanan sama si setan itu kan. Saya tuh mau nengok gitu takut karena udah kelihatan dari sini kan. Mau gerak nggak bisa. Aduh gimana ini, mana ada setan lagi gitu. Terus harus ngapain nggak tahu bang. Mau berdoa juga taunya doa tidur doang. Kelas 5 SD nggak tahu doa apa-apa. Habis itu aduh gimana ya, takut banget gitu kan. Makin dekat Pocongnya itu? sama si kuntilnya berdua. Ay. Tapi ini bajunya putih-putih semua, bersih. Nggak ada kotor-kotor. Makin dekat, ke dekat ranjang, dia tuh kayak ngeliatin aja, kayak begini aja. Terus ya saya panik aja, panik gitu, panik pengen gerak nggak bisa, mau teriak nggak bisa. Sampai pada akhirnya tuh ngedenger mama nyalain lampu, kayaknya dia mau ke toilet. Terus kayak kekaget gitu, saya jadi langsung begitu kan. Astaga, mah saya langsung kayak gitu bang. Terus karena suara paniknya, mama juga nyautinnya, kenapa, kata mama gitu kan. Terus dinyalain lampunya, mah tidur sama mama aja lah. Ih, nggak boleh, mas udah gede tidur sama mama, katanya. Mah ada setan. Gak boleh ngomong begitu, kata mama gitu ya. Beneran mah ada setan tadi di sini di depan aku, gue bilang gitu kan. Aku lagi tidur, masa lampunya juga gelap langsung liat setan, katanya. Beneran mama ada setan, gue bilang gitu. Mamanya nggak percaya. Nggak percaya? Nggak percaya. Mungkin dia tahu tapi biar saya berani aja kali. Mungkin dia tahu. Akhirnya ya udah dipaksa aja tidur sendiri tuh. Tetap ditutup lagi pintunya, dimatiin lagi. Udah selesailah malam itu. Lanjut lagi di pas saya kelas 6. Ini ada lagi. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Arista ini masih ingat banget ya momen-momen itu ya? Banget ya. Soalnya jelas banget di depan mata. Terus juga entah kenapa itu bayangannya tuh sampai sekarang juga masih ingat. Kalau disuruh gambar juga masih ingat. Si pocong sama si kunti itu? Si pocong, si kunti, si merah, si bapak-bapak, inget semuanya, inget banget. Oke, lanjut ke 6 SD. Iya, pas di kelas 6 SD itu ada lagi kejadian. Nah, kejadiannya itu tiba-tiba si om ini bilang ke si abah. Nah, abah ini masih sehat, masih bisa kesana kemari. Dia bilang katanya kayaknya ada sesuatu deh di rumah ini, katanya gitu. Kata si om itu? Ngomong ke si abah. Kenapa didengar? Mungkin zaman dulu itu masih kental banget yang kayak gituan. Katanya ada yang naruh sesuatu nih kayaknya di pinggir rumah sebelah kanan, katanya gitu. Nah sebelah kanan tuh yang tempat orang ini banyak kejadiannya kan di rumah ini. Dia adanya di sebelah sini, katanya di sebelah sini nih, sebelah kanan rumah. Kita cari aja yuk, katanya gitu. Akhirnya dicari. Pas dicari tuh nih katanya di sini, tiba-tiba nunjukin aja tuh tempatnya. Digali, itu juga kedengeran karena saya nguping bang. Karena posisinya di samping kamar saya banget yang saya ngeliat pocong itu. Nah si botol ini pas digali kelihatan kan, diangkat botolnya, isinya itu ada boneka pocong. Boneka pocong, silet karatan, peniti karatan, jarum buat jahit itu juga yang karatan tapi ada benangnya putih, sama rambut, nggak tahu itu rambut apa atau rambut siapa, nggak ngerti. Nah karena ngeri banget ya kita ngeliat itu sekeluarga, akhirnya dicari tahu bang. Dicari tahunya itu sama nenek saya sendiri, karena nenek saya juga bisa. Pas si neneknya nyari tahu ini, akhirnya kan ketahuan tuh orangnya, dikasih tahu lah ke si abah. Nah, karena saya masih kecil, mungkin dia mikirnya ya anak kecil mana tahu apa-apa sih, udahlah ngomong aja gitu kan, nggak ada yang sembunyi-sembunyi ngomongnya, jadi kedengeran aja. Dia bilang gini, ini nih kayaknya yang naruh perasaan saya sama dia, katanya, soalnya di sini juga nunjukinnya dia, katanya gitu. Ya udahlah biarin, kalau orang jahat mah biar balik lagi ke dia, katanya gitu. Sehari setelah itu ketahuan, orang itu meninggal. Orang yang dicurigain itu? Iya, orang yang ketahuan dia yang naruh itu, dia meninggal. Meninggalnya kenapa tuh? Sakit atau apa? Tiba-tiba meninggal. Tanpa sakit atau apa? Soalnya kondisinya mereka masih pada muda. Itu saudaranya dari abah sendiri. Jadi mereka tuh kayak petani biasa,
yang masih sehat lah. Biasanya petani kan jarang yang sakit-sakitan ya. Iya, Tapi segar tiba-tiba ya. meninggal aja. Itu setiap habis ketahuan. Dan itu berulang terus bang. Berulang gimana? Dia ada di sekeliling rumah ternyata. Maksudnya siapa dia? Botolnya itu Hah? ada di sekeliling rumah. Habis yang ketahuan ini, nah si om itu makin banyak mimpi-mimpi lagi. Akhirnya ketahuan, kayak pirasat-pirasatnya yang sama. Itu ternyata ada di sekeliling rumah ini. Entah ada berapa, saya juga waktu itu lupa. Tapi dikelilingin di rumah itu. Itu botolnya sama, isiannya sama. Sama persis. Digali juga? Digali juga. Dan ada botol yang sama kayak gitu? Iya mirip. Nggak ada beda deh pokoknya. Tapi pas udah kan nenek pasti nyari tahu juga dong. Nyari tahu lagi nih. Kita tuh sebelumnya nggak ngeh kalau yang abis ketahuan itu meninggal. Iya. Nggak ngehin dari situ. Pas kedua, ketiga, sampai yang keempat itu, kan semuanya ada 5 saudaranya. Dia yang ke-6 terakhir. Kok setiap habis ketahuan ada yang meninggal ya katanya. Kok saudaranya abah semua. Udah gitu orang-orang yang emang dicurigain dia yang naro. Kenapa katanya gitu kan. Oh berarti dia sirik kali sama keluarga kita katanya. Ya udahlah biarin. Karena udah ketahuan semua, 6-6-nya udah, 5-5-nya sorry. 5-5-nya udah nggak ada nih. Karena ketahuan kan jadi mereka meninggal. Ya mungkin udah ajal juga kali ya. Tapi ya mungkin dengan cara yang kayak gitu kali. Kita udah ngerasa aman. Kan udah ngerasa aman ya udah normal-normal aja gitu kondisinya. Abah sehat, semua nggak ada kejadian aneh-aneh. Tiba-tiba itu pas menjelang semester 2 kelas 6 itu berarti kan jaraknya 6 bulan ya. Abah tiba-tiba sakit. Nah sakitnya itu sesak napasnya. Terus jadi kan kayak buat jalan lemes ya karena kecapean napas gitu kan. Akhirnya tuh ya udah dibawa ke rumah sakit aja, takutnya ada penyakit katanya. Soalnya kalau udah sesak mah ke pernapasan, kalau enggak jantung katanya gitu. Ya udah akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah yang saudara yang di rumah itu si om, si emi, sama mama saya sama tante saya itu ke rumah sakit semua. Ya nggak tahu juga kenapa mereka semua pergi gitu bang. Kenapa saya yang ditinggal? Sendirian? Sendirian. Di rumah nenek? Nah pas mungkin dia pikir hari itu bakal pulang kali. Iya. Tapi kan pada kenyataannya abah dirawat. Akhirnya mama tuh ngehubungin adiknya nenek. Disuruh nginep nemenin saya. Ya udah. Itu kondisinya juga sore. Saya nunggu di depan rumah bang. Karena ketakutan. Pas dia datang ya seneng banget lah. Ada ini ada si nenek gitu kan. Ada adiknya. Masuklah tuh si nenek kira-kira jam 5-an lah dia nyampe. Itu saya nungguin dari pagi bang, dari habis pulang sekolah. Nungguin. Sampai jam 5 sore nungguin? Nungguin. Mama kemana, gak pulang-pulang. Itu tetangga jadi pada nanya yang tadinya gak pernah nyapa. Ya tiba-tiba, Neng ngapain masih di luar? Kayak gitu. Kan kalau di kampung, kalau udah maghrib kan gak boleh di luar ya. Jadi kayak jam 5 tuh udah prepare masuk deh, gak boleh ada di luar gitu kan. Nggak ada aktivitas di luar gitu ya maksudnya? Iya, kalau orang kampung kan gitu kan. Oke. Udah gitu, ya udahlah dia udah datang sekitaran jam segituan. Aman lah maghrib gue nggak di luar gitu kan. Ya udah masuklah si nenek itu bareng nih kita sampai akhirnya tuh udah kayak itu juga agak begadang sih tidurnya sekitar jam 9-an. Biasanya kan abis isya udah tidur karena lampu udah pada mati. Ini kondisinya karena abah nggak ada, lampu tuh dinyalain semua. Mungkin si adenya nenek ini juga takut kali ya. Iya, kalau gelap semua ya. Maaf kalau boleh tahu, kalau gelap itu pakai lilin atau pakai apa? Nggak ada apa-apa. Gelap total? Serius? Beneran. Yang nyala WC sama ruang apa yang paling depan doang udah. Oh, tapi masih ada yang Di nyala teras, ya? iya. Oh, nggak gelap semua. Ya, Kaget. tapi kan nggak kelihatan kalau yang di WC kan di dalam WC Iya itunya. sih. Oke. Terus yang dari luar juga kan ketutupan sama hordeng. Oke. Iya. Lanjut gimana lagi tuh? Di malam itu di jam 9 itu dia tiba-tiba ngegelar tikar di ruang tamu yang sebelah sini. Iya. Kenapa nggak di sini? Nggak tahu. Mungkin dia juga tahu sesuatu ya. Karena yang banyak kejadian tuh sebelah sini. Dia tiba-tiba ngegelar sebelah sini. Ini ruang tamu gede gitu. Di sini ada space dikit buat kita pada lewat. Dia gelar di situ tikarnya. Nggak ada selain lain. Pokoknya cuma tikar doang. Udah gitu di sana kan dingin ya. Iya. Itu juga saya nggak ngerasa kedinginan. Nggak kedinginan? Nggak pakai selimut. Kita cuma pakai bantal doang, guling. Terus dia tidur di samping saya gitu. Akhirnya kita tidur itu sekitaran jam 1 malam tuh saya kebangun bang. Karena berisik banget. Berisiknya tuh banget berisik. Saya mikir gini, apa ada maling ya?
gitu kan pikiran saya kan. Itu saya masih kecil bang. Iya. Kayak mikir maling tuh takut aja gitu, apa dibunuh kayak diculik kayak kan ngeri ya. Pikiran udah ke situ ya. Iya, saya tuh takutnya itu. Nah, tapi berisiknya itu kayak sengaja orang berisik. Dilemparin lah panci, kayak nabuhin kuali, pakai seng gitu. Pokoknya bunyinya tuh nyaring banget. Jadi kayak diobrak-abrik dah tuh dapur. Komprang deng gitu ya. Kayak gitu kurang lebihnya. Tapi berisik. Itu dari ruang tamu sini. Di sini tuh kehalang sama ruang makan. Sini dapur. Terus di sebelah sininya itu baru kamar mandi. Nah, berisiknya kan di sini, tapi kedengeran sampai ke depan. Sementara ruangan itu ketutup sama pintu, jadi ke dapur pun ditutup pintu. Nah, terus karena saya saking takutnya itu maling atau orang jahat gitu ya mau nyulik, saya bilang gini, Nek, bangun Nek, gitu ya. Itu dengan kondisi ketakutan banget bang. Saya pengen pipis Nek, gitu anterin yuk. Itu juga agak lama bangunnya bang, nggak langsung bangun gitu, kayak pules banget tidurnya dia tuh. Akhirnya ya si nenek itu bangun karena saya bangunin terus. Itu pas kita berdiri mau ke WC, suaranya masih ada. Suara yang di belakang Berisik, dapur. iya yang berisik itu masih ada. Tapi dalam hati saya gini, itu si nenek dengar nggak ya? Kok nggak ada respon apa-apa gitu, nggak ngomong, kok berisik ya di belakang, nggak ngomong gitu. Kan pintunya pakai bukaan yang kayak gitu, jadi kan pas begini, itu suaranya hilang. Suara yang gumprang-gumprangnya. Akhirnya saya pikir gini, oh berarti tikus nih, takut ada orang gitu kan. Lanjut lah tuh ngelewatin ruang makan, di sini samping-sampingan kamar mandi, sini dapur. Akhirnya masuk kamar mandi, pura-pura kencing karena ketakutan doang. Ya udah balik lagi nih kita ke tempat kita tidur. Pas abis nutup pintu, kita masih berdiri. Kita nutup pintu, itu suara ada lagi. Suara yang gumprang. Yang berisik banget itu ada lagi. Tapi herannya si nenek itu sama sekali nggak ngeluarin reaksi, sama kayak bapak. Kayak nggak dengar gitu. Iya, kayak pokoknya ya lurus aja gitu. Nanya enggak, respon enggak, kayak begitu juga enggak, diem aja. Mukanya juga biasa aja. Kenapa tahu mukanya biasa aja? Karena lampu nyala semua bang, kelihatan. Saya kan nengok gitu ya, lah kok dia diem aja sih? Respon kayak buka pintu dapur kayak pengennya kayak gitu. Iya, kayak datar gitu ya. Tapi diem aja, Oke. diem. Ya udah akhirnya tidur. Itu pura-pura tidur bang. Siapa? Saya pura-pura tidur sampai azan subuh baru berhenti. Suara gumprang-gumprang itu. Nggak coba buat ngecek ke belakang. Ada ceritanya. Oke. Selang sehari, mama pulang, abah masih di rumah sakit. Mama pulang, saya bilang begini, kan si nenek ini juga nggak tahu kenapa dia nggak ke dapur, nggak kemana, cuma beresin tempat tidur doang. Terus saya pikir kok dia nggak masak apa ya? Maksudnya pengen ngecek dapur gitu. Itu udah apaan gitu? Orang maling kok nggak ada malingnya? Apa tikus? Pengen tahu gitu. Terus ya udahlah karena mama udah datang, saya bilang gini, Mah, ke dapur yuk mah. Ngapain? Laper, saya bilang gitu kan. Nah itu kondisinya juga dapur tuh masih dapur tungku. Oke. Jadi segala perabotan tuh dicantel-cantelin gitu bang. Jadi rapih lah naruhnya dicantel-cantel. Ya udah mau masak apa katanya. Apa aja deh pokoknya ke dapur dulu. Saya bilang gitu. Akhirnya pas buka pintu dapur itu rapih bang. Nggak ada sama sekali. Kalau misalkan tikus masa dirapihin lagi? Iya. Terus saya mikir kan, lah terus yang semalam apaan? Seolah-olah kayak Berisik hancur-hancuran gitu. Kayak dibanting-banting maksudnya. Banget, iya kayak gitu juga. Ada yang ditabuh-tabuh juga. Pokoknya kayak udah berantakan aja dah, kisruh deh pokoknya di dapur itu. Tadinya tuh saya mikir gini, pasti udah berantakan di dapur. Karena mau ngajak nyokap, jadi kayak buat bukti, mah banyak tikus nih di rumah. Pengennya kayak gitu, kalau tikus. Ternyata pas dibuka nggak ada, bersih. Itunya juga rapih gitu. Terus yang buat masak dari kayu itu, kalau emang itu tikus ya pikiran saya, pasti kan dia hambur kemana-mana. Itu enggak, abunya tuh masih tetap ya begitu aja kayak biasa. Rapi kayak nggak ada apa-apa gitu. Kayak gitu. Akhirnya abah pulang. Nah habis abah pulang, selang berapa hari itu karena masih sakit, sakitnya itu katanya di rumah sakit tuh nggak ada penyakitnya. Oh si abah ini. Iya udah beberapa hari itu kan dicek kesehatannya, dicek darah, segala ronsen gitu. Itu nggak ada penyakitnya, makanya dia akhirnya dipulangin. Pas sudah pulang itu keluarga kita tuh mungkin nenek nggak bisa nanganin ya. Akhirnya manggil orang dari luar daerah, bukan daerah Bandung, luar daerah Bandung, buat nanyain
kok sakitnya nggak sembuh-sembuh, udah gitu sesek doang, tapi nggak ada penyakitnya gitu kan. Akhirnya si orang ini datang, dia tuh sekitaran 40-an lah umurnya, udah bapak-bapak juga. Terus dia datang ke rumah itu, emang pas dia datang tuh perasaan saya nggak enak, kayak ini orang ngapain sih datang-datang, buat apaan sih kayak kesini-sini, kayak gitu, kayak pengen udah deh lu keluar aja deh, kayak pengen ngomong gitu, tapi kan masih kecil, kayak nggak berani, terus juga lah nggak mungkin didengar. Ternyata dia tuh masuk ke kamar Abah, ngeliat di kayak ngobrol sama air gitu bang. Dia tuh di satu baskom gitu, diisi air penuh airnya tuh. Dia tuh kayak ngeliat gitu ke si baskomnya ini yang isinya air. Dan itu dia bilang pas udah selesai dia keluar kan dari kamar Abah, nggak ngomong depan Abah, nggak, dia ngomong depan keluarga. Katanya gini, ini mah setannya pakai baju merah. Setannya pakai baju merah? Iya, ini mah setannya pakai baju merah, tangannya 4, kakinya 4, katanya gitu. Nah, itu makan yang saya lihat. Terus saya cuma, tadi mau gue cerita aja dari awal tahu begini. Tapi kan nggak tahu, itu kan waktu saya kelas 1 SD. Itu kejadiannya udah saya kelas 6. Jadi dia jelasin juga, lidahnya katanya panjang selutut, rambutnya panjang banget, nggak tahu sepanjang apa, panjang pokoknya katanya. Bajunya juga udah pada rombeng katanya gitu. Kayaknya ini setan udah lama dah dia bercandain kayak gitu. Udah pada rombeng, bajunya merah katanya. Mukanya juga penuh darah, tapi nggak mau ngomong katanya gitu. Setannya nggak mau ngomong? Nggak mau ngomong, biasanya tuh gua ngobrol sama jin, kata dia, kata yang ngobatin. Nah ternyata adanya dia di sini, dia yang si om itu bukain pintu. Adanya di situ, lagi diem aja katanya. Pas saudara saya nanya kan, itu bisa nggak dihilangin katanya gitu. Susah gua ngobrolnya, cari orang lain aja dah katanya, berat kata dia gitu. Jadi diem aja tuh setan? Diem aja, diajak ngomong diem, diapa-apain diem, udah dibacain mungkin sebisa dia diem aja, nggak mau diusir kayak gimana juga nggak bakalan bisa katanya. Gue nggak bisa, gue angkat tangan lah katanya gitu. Ya udah tuh, udah itu selesai, tapi akhirnya kita ketemu sama kiai. Kalau yang tadi tuh kayak orang pintar gitu bang, tapi paranormal lah ya? Iya kayaknya itu sebutannya. Kalau dah orang pintar sarjana atau profesor mungkin ya. Paranormal kali ya? Iya, Bisa kurang lebih sebutnya ya, lah. kurang lebih kayak gitu ya. Terus Intinya orang kayak gitulah. iya, terus datang, kalau kiai itu dia mah bajunya juga serba putih bang. Serba putih, pakai sorban apalah gitu. Katanya banyak banget di sini. Tiba-tiba ngomong kayak gitu doang, pakai bahasa Sunda. Itu saya doang yang denger, karena yang bukain pintu saya. Kondisinya Abah di kamar, mereka orang itu di sini, saudara-saudara saya. Kamar Abahnya di sini, di deket samping-sampingan sama ruang makan. Si kiainya bilang, ya udah ambilin air aja katanya gitu. Udah diambilin air, dikasih minum lah ke Abah. Selang berapa hari apa berapa bulan lah, terus Abah meninggal dari situ. Tapi kondisinya udah sehat. Oh, si Abahnya udah sehat? Udah terus sehat. Meninggal? Udah sehat, tapi sehatnya tuh kayak yang terbatas gitu bang. Masih sesek, tapi nggak separah yang waktu sampai dibawa ke rumah sakit. Anehnya gini, pas Abah meninggal itu tokenya juga nggak ada. Tokenya ikut nggak ada. Toke yang barista yang sering saya lihat, yang sering saya dengar setiap jam, itu nggak ada, hilang total. Pas hari pertama, kedua, ketiga sampai beberapa bulan baru ada bunyi lagi, dan baru saya bilang gini, lah baik lagi lu, saya bilang gitu. Itu pun pas saya SMA baru balik lagi. Pas SMP nggak ada. Cuma pas SMP itu karena kan Abah udah meninggal ya, itu malah makin sering saya direp-rep bang, makin sering. Ya seringnya juga setan-setan juga yang ngelihatnya. Tapi kan kalau kata medis kan gangguan tidur. Cuman saya mikirnya saya masih kecil, emang capeknya dari mana? Main nggak boleh, belajar juga di rumah. Sampai ngaji pun itu guru ngaji ke rumah bang. Nggak saya yang pergi ngaji. Iya. Kayak les gitu modelnya, private ya. Terus perimbonnya juga hilang. Primbon gimana maksudnya? Primbon Jawa yang kertasnya masih coklat, yang ada ramalan-ramalan kalau mimpi ini artinya ini, atau kalau mau ada bayi nih mau buat nama, nah namanya tuh dihitung, nama saya juga dihitung sama dia. Itunya hilang, nggak tahu kemana. Nggak, pas saya nanya, kan saya udah gede ya posisinya di SMA, saya bilang, Tan, emang tante ya bukan setan. Iya. Saya nanya, Tan,
buku-bukunya Abah kemana? Pengen baca, karena penasaran kan. Dulu kecil tuh sempet ngeliat doang dia buka-buka, karena sering ngitung buat hajatan, buat nama lahir, atau mimpi-mimpi tuh sering dilihat di situ. Saya tuh penasaran, kayak pengen tahu Abah nih, apa sih yang dibaca sama Abah nih gitu kan. Dia bilang nggak tahu. Terus pas kumpul keluarga, saya juga nanya ke semuanya, ke 10-10-nya anak ini. Saya nanya, mereka tuh pada bilang nggak tahu. Oke. Nggak tahu, dan mereka itu bukan tipe orang yang suka bohong. Anak-anaknya Abah ini, mereka tuh tipe yang kalau itu ya udah itu aja. Terus juga saya nanya ke mama kan, mah kok toke bisa hilang Abah meninggal? Dusun kayak gitu dia bilangnya. Iya. Nah mungkin nggak tahu deh, ada hubungannya kali ya sama si Abah, mungkin sama toke itu, sama setan-setan mungkin ada kali korelasinya, tapi saya nggak tahu, nggak pernah bahas juga, karena mama kalau saya bahas pasti dia bilang dusun itu mah nggak usah dibahas katanya kayak gitu. Ibu nggak mau bahas. Nggak tahu kenapa, apa yang disimpan juga saya nggak tahu. Oke. Nah terus pas Mbak Arista udah masuk SMA nih, horor apa lagi tuh Mbak? Masih sering nggak diganggu tuh? Pas SMA sih udah berkurang, tapi pas saya kuliah di Tangerang itu kan otomatis teman banyak, karena biasa nggak pernah main kan. Iya. Teman banyak, terus ada salah satu yang deket. Nah cowok sih, tapi emang anaknya friendly bang. Jadi gampang diajak kemana-mana gitu, mau terus deket sama siapa aja. Saya tuh iseng kayak liburan yuk ke rumah nyokap gue gitu di Bandung. Itu kondisinya saya kerja sambil kuliah, kondisinya tuh lagi libur kuliah 3 bulan. Nah saya bilang gini, di Bandung mah enak, adem, nggak kayak di Tangerang panas, ayolah ikut aja, gue mau ke rumah nyokap nih gitu kan, udah izin kerja seminggu. Nah terus kata dia, ya udah dah, gue ikut, gue izin dulu katanya gitu. Ya udahlah, akhirnya kita pulang ke Bandung itu naik bis juga, bis yang biasa. Kira-kira tuh sampai sana masih sore lah, sekitar jam 3-an kita nyampe sana. Itu dia pengen ngajak keluar bang, pengen main. Sementara di rumah saya itu kan nggak boleh main, maksudnya nggak boleh yang keluar gitu lah. Iya kayak keluar buat hura-hura atau seneng-seneng gitu, jangan deh gitu. Nggak tahu kenapa. Nah saya bilang gini, dia bilang gini kan, Riz ayolah keluar katanya gitu, kita lihat gunung loh kata dia, atau apa kek yang ada di sini, besok pagi aja, saya bilang gitu kan. Maksudnya ngulur-ngulur waktu supaya dia ngajak keluar. Tapi saya nggak jelasin kalau nggak boleh keluar, takutnya dia nggak mau ke rumah saya kan. Akhirnya sekitaran jam 7, ini tradisi jam 7 jam 9 mati lampu tuh, matiin lampu udah nggak ada. Oke. Udah nggak ada. Normal tuh, udah normal. Jadi lampu-lampu yang dinyalain itu yang emang penting buat dinyalain, kayak ruang tamu nggak apa-apa deh tetap nyala gitu, atau ruang TV doang. Jadi kondisinya juga udah nggak begitu horor, tapi rumah masih sama, masih jadul. Dia tidur di kamar saya, di tempat saya direp-rep itu. Saya tidurnya di rumah yang ini, dia tidur di rumah sini. Kamarnya itu kan jendelanya kayak gini. Iya. Nah dia tuh ngerasa ada yang nimpukin pasir Di jendela. Nah pasirnya tuh masuk bang, kan kayak gitu kan ada bolong-bolongannya gitu kan. Iya. Nah yang itunya tuh yang garis-garis, pasirnya tuh pada masuk ke situ. Berhubung kehalang sama kaca, jadi dia adanya di sini, di sela-sela kan. Nah itu pasirnya tuh kayak dilemparnya tuh kayak begini, bukan kayak gitu, tapi digituin. Jadi ke kaca tuh bunyi kan, bunyi pasir dilempar gitu ke kaca. Dia bangun karena dia nyari-nyari saya kan ya. Itu nggak tahu kenapa malam itu semua lampunya mati. Lampu rumah mati semua? Iya, cuman lampu depan nyala, tapi itu lampu mati. Dia tuh pengen ke saya, pengen ke sini. Itu susah payah katanya, gue sampai berangkang-berangkang mau nyamperin lu. Itu pas dia cerita. Karena yang ngituin pasirnya tuh nggak berhenti, terus-terusan, digitu-gituin terus katanya. Ditipukin terus? Ya bagusnya ada kaca, kalau nggak ada kaca mungkin kena dia. Akhirnya dia bisa tuh nyamperin saya dengan caranya susah payah itu. Dia nyamperin saya, ngetok-ketok kamar. Saya juga bangunnya agak lama bang, pulas. Diketok-ketok, terus kata saya, ini setan bukan ya? Gitu kan pikiran saya kan. Udah lama nggak ngeliat setan, tiba-tiba ada setan kan kaget gitu kan. Udah lama nggak ngeliat setan guys. Iya, dia ngetok-ngetok gitu kan kaget juga. Terus pas saya buka, karena dia bersuara, saya bukanya karena dia bersuara, Riz katanya gitu. Pas saya buka, apaan sih? Gue tidur sama lu Riz. Hei lu kan cowok, gak boleh. Saya bilang gitu ya. Gak apa-apa di lantai kata dia, deket WC kek. Nah
Posisinya tuh di kamar sini ada kamar mandinya bang, di kamar tidur ini. Gue tidur kamar mandi nggak apa-apa dah, tapi dibuka pintunya kata dia gitu. Ih jangan udah tidur aja di kamar sana, emang kenapa sih? Besok gue ceritain, kata dia, besok gue takut, kata dia. Posisinya tuh ranjang kan ada kolongnya ya. Ya udah tidur di kolong deh biar gak ketahuan nyokap. Gak apa-apa Riz, buka aja pintunya, buka kata dia. Gue tidur di bawah dah kata dia gitu. Serius? Iya, dingin dah gua. Ya udah, akhirnya malam itu dia tidur di bawah, Bang. Itu dia ngetok-ngetok tuh sekitar jam 2 malam. Dari jam 2 malam sampai akhirnya karena dia mungkin kecapean juga ya, itu dia bangun abis zuhur, baru bangun. Di lantai. Nggak pindah-pindah, diem aja di situ. Akhirnya besok pagi tuh dia cerita. Terus ada yang nimpukin gua, kata dia gitu. Lu halu kali, ayo dah lihat, kata dia gitu. Dia ajak tuh saya ke kamar yang itu yang biasa saya tidur, tapi saya nggak masuk ke situ. Posisinya emang itu kan karena lagi ditempatin dia, jadi saya nggak masuk ke situ. Walaupun orangnya ada di kamar yang saya tempatin gitu kan. Ya udahlah, mana ngapain sih emang, lu mah halu kali, kayak gitu dong, takut, saya bilang gitu kan. Itu pas dibuka ada bang. Apanya? Pasirnya. Masih ada. Jadi kan saya masuk tuh, itu yang nempel-nempel juga masih ada. Kayaknya dia kayak kenceng gitu deh ngelempar kayak gitu. Jadinya pas saya buka pintu, lah anjir beneran dong. Saya udah mikir gitu kan. Terus saya buka kan kacanya begitu. Oh ini mah dari ini kali, saya bilang gitu kan. Apa namanya tuh? Rapuhan dari kayu kali. Saya bilang gitu aja ke dia biar gak takut kan. Masa bentuknya kayak pasir, Riz? Ya kali dalamnya ada pasirnya, kan rumah dari pasir sama semen. Saya bilang gitu ke dia. Ya kali ya, kata dia. Tapi ditimpukin gua, kata dia gitu. Gue takut. Gue balik lah. Jangan, saya bilang gitu. Langsung minta balik. Langsung ketakutan tuh dia. Udah tenang aja, nggak apa-apa itu mah nggak apa-apa. Lagian juga itu di luar, bukan di dalam, saya bilang gitu. Udah anggap aja itu pasir rumah deh pada runtuh. Dia tetap kekeh. Masa runtuh kenceng banget. Tapi emang saya lihat juga masih pada nempel bang itu pasir. Berasa kayak ditimpuk gitu ya. Ser. Beda kalau runtuh kan. Iya, kayak gitu doang, nggak ada bunyinya kan. Kalau cuman kayak gitu doang. Terus. Habis itu singkat cerita malam nih. Malam kedua dia nginep. Nah malam itu kita mau makan di ruang makan yang di sini. Ruang makan kan ada 2 di sini sama di sini. Di ruang makan yang di sini itu kita tuh udah sama-sama nyendok nasi. Saya tuh lagi mainin handphone, maksudnya pengen sambil nonton YouTube. Dia bilang gini, Riz, udahlah makan. Ya udah ayo. Pas mau nyendok ini tiba-tiba ada yang bunyi bang. Gimana tuh? Kayak gitu. Kenceng banget, suaranya tuh kayak suara cowok. Tapi kayak gagah banget gitu bang. Iya, iya, kayak berkarisma deh gitu tuh, suara tuh kayak gimana ya ngejelasinnya. Pokoknya kayak suara tegas gitu deh. Kayak gitu dia. Itu kita langsung lari ke ruang depan. Di ruang depan ini saya ngeliat setan kan di sini. Di sini ada nyokap. Terus kita berdua lari tuh ke depan. Mah kayaknya ada maling di atap, saya bilang gitu biar si ini nggak takut nih. Sebenarnya saya tahu itu bukan orang. Itu denger dua-duanya? Kalian berdua denger? Iya, makanya kita lari berdua. Mah kayaknya ada maling di atap, kata dia. Maling apaan, Riz? Setan. Maling, saya bilang gitu kan. Mah coba mama cek di atap, kayaknya ada maling, katanya gitu. Terus kata dia, apaan sih, orang nggak ada suara apa-apa. Udah diem katanya, jangan suka ngarang gitu kata mama. Itu nggak pernah mau mama tuh ngebahas hal-hal yang terjadi di situ karena dia tinggal di situ. Iya, terus akhirnya ya kita ngobrol jadinya di ruang depan situ kan. Ngobrol terus dia bilang, Bu, tapi beneran Bu, tadi tuh suaranya ada di atap, katanya gitu. Saya denger, Arisa juga denger Bu, itu mah maling kali mah. Saya gituin terus kan di depan dia. Takutnya dia minta pulang juga. Bener bang, minta pulang Bu, kalau jam segini ada nggak Bu yang ke Bandung, katanya gitu. Aduh, atau di kampung mah nggak ada Jang, kata mama gitu kan. Ya udahlah besok pagi ya Riz, gue pulang ya. Lu mah gue takut, kata dia gitu. Kagak udah nggak apa-apa, saya bilang gitu kan, saya bercandain aja. Akhirnya kan karena udah malam tuh kita nggak jadi makan bang, nggak jadi makan. Akhirnya dia tidur di kamar yang seharusnya memang dia tidur kan. Nah malam itu aneh juga. Dia ngerasa kepanasan. Panasnya tuh yang kayak di Tangerang, tapi lebih panas lagi, sampai dia keringetan. Dia kan cerita ya, malam itu Riz, gue tuh kepanasan. Itu ceritanya pas pagi-pagi. Gue gak tidur semalaman, katanya gitu. Gue tuh tidur abis subuh. Nah itu pas saya bangunin itu, kan karena mobil adanya pagi dari kampung itu.
Saya bangunin tuh dia nggak bangun-bangun, kayak masih ngantuk banget gitu. Terus lu kenapa sih dibangunin, susah banget. Baru tuh cerita, gue tuh gak bisa tidur, gue kepanasan, kata dia gitu. Gue jam abis subuh, katanya gue baru tidur, katanya gue tuh kepanasan di sini. Gue mau nyamperin lu, gue takut, kata dia. Lagi-lagi itu ruangan mati semua. Lampunya. Iya, padahal nggak ada yang matiin. Nah nyokap juga, dia kan nggak cerita ke nyokap, jadi nyokap juga nggak begitu ngeroin kalau itu lampu mati bang. Iya. Karena pas udah pagi, saya udah bangun, dia udah bangun, mungkin dia pikir, nyokap pikir kan saya mungkin yang matiin gitu kan. Terus ya udahlah, yang tadinya mau seminggu kan jadi cuma 3 hari doang. Akhirnya minta pulang dia. Pulang tuh pagi-pagi. Ya udah akhirnya pulang. Saya juga ya aktivitas seperti biasa lah, ngampus kerja. Kan saya ngambil libur lagi nih bang buat pulang ke Bandung lagi. Emang pengen pulang aja gitu. Sepupu saya ngalamin sesuatu yang gak enak juga di rumah itu. Oke, gimana tuh? Jadi si tante ini yang saya bilang kuliah dulu itu, dia udah punya anak. Anaknya itu waktu itu kelas 4 SD lah. Nah dia itu ceritanya cuma berani ke saya doang, karena saya yang percaya. Karena saya juga yang ngalamin sendiri kejadian-kejadian kayak gitu, makanya saya bisa percaya. Dia tuh cerita gini, teh, Dede ngeliat di ayunan. Jadi pas dia udah ada ini, di rumah yang kayak gini, di depannya ditaruhin ayunan bang. Ayunan, di sini pohon rambutan tinggi. Oh, nggak kebayang. Terus di sini pohon mangga 3 di depan rumahnya juga. Kalau siang adem, cuman kalau malam. Oke, gimana tuh? Dia ngelihatnya tuh abis asar. Jadi lagi kumpul keluarga. Dia kan keluar sama sepupu-sepupu yang lain kan. Dia keluar main ayunan. Itu pas mau main ayunan, tiba-tiba dari samping rumah nih, dari sini. Di sini ada pohon mangga 2, pohon rambutan 1 juga. Nah dari sini tuh kayak pertama itu dia ngedenger suara kayak geruduk kayak gitu, kayak gerabak gerubuk dah. Dia kan nengok ke arah yang bunyi kan, dia nengok kanan, itu ada bapak-bapak teh katanya, tinggi banget, badannya bulu semua, badan bulu semua, warna hitam, matanya merah, ada tanduknya ke sini, taringnya sampai atas, terus yang bawah ke bawah, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas taringnya, kata dia gitu. Itu ada 2 katanya. Terus karena Dede ketakutan, kata dia, Dede mau lari teh, mau masuk. Tiba-tiba ada suara bapak-bapak. Jangan takut, cuma diawasin. Jangan takut. Cuma diawasin. Itu suara bisikan. Suaranya kayak di langit-langit, tapi kedengeran sampai telinga katanya. Terus dia kan langsung masuk, buru-buru tuh lari sambil ngedengerin itu suara. Nah, karena lagi kumpul keluarga, si om ini mungkin merhatiin, tapi bukan om yang bukain pintu, beda lagi. Dia nanya katanya, ngapain tuh lari-lari kayak gitu? Katanya, ntar jatuh. Kenapa Dede? Mungkin dia ngeliat ekspresinya si Ade ini udah ketakutan. Akhirnya dia masuk ke kamar saya. Nah karena di kamar saya ada sepupu-sepupu yang lain. Pas dia masuk ke kamar saya, itu ngikut si sosoknya itu, yang tinggi gede itu. Ngikut ke dalam. Ngikut ke kamar. Gimana tuh? Tiba-tiba ada di atas ini teh katanya. Dede nggak tahu jalannya kapan, kata dia. Tiba-tiba pas Dede masuk, dia udah ada di atas lemari. Oh, shush. Di atas lemari. Lagi ngapain, kata saya? Lagi ngeliatin, katanya. Tapi dianya berdiri, tapi jadi pendek teh, katanya. Tapi badannya tetap bulu. Nah, kan itu ada 2. Yang satu lagi ngeliatin dari jendela yang kayak gini. Jendelanya tuh lagi dibuka, kan ada kacanya bening kan. Dia yang satu ngeliatin di situ, dia nggak bisa masuk, katanya. Dia tuh ngeliatin aja terus ke Dede, kata dia. Sampai akhirnya dia hilang sendiri, katanya gitu. Gila. Ya. Serem banget ya rumah nenekmu ya. Banyak banget kejadian. Mungkin kalau yang bisa lihat, ya serem juga kali ngelihatnya. Iya, tapi sekarang udah direnov. Udah direnov? Udah. Udah bangunannya baru atau masih kayak dulu? Baru, tapi masih ada. Masih ada? Kadang suka nampakin, tapi sekelebat doang. Enggak yang jelas, enggak. Terakhir Mbak Arista balik ke sana tahun berapa? Pas lamaran. Oke, lamaran nikah. Iya. Oke. Tapi belum nikahnya, baru lamaran doang. Calonnya orang sana, orang Bandung? Orang sini. Oke, siap. Nah nih Mbak Arista, tadi kan temennya datang nih, kata dia itu kegerahan. Itu kalau boleh tahu gerahnya emang karena cuaca lagi gerah atau emang ada sesuatu gitu Mbak? Nah kalau di rumah nenek itu sebenarnya yang saya rasain itu di sana nggak pernah gerah. Iya. Kipas angin juga kita nggak punya. Oke. Kalau kita kegerahan mungkin kita akan punya kipas angin di rumah.
Kita nggak punya kipas angin, kita nggak punya kulkas, karena Tapi- emang udah dingin. Tapi malam itu Mbak Arista nggak ngerasa gerah? Enggak, biasa aja, Biasa aja. biasa aja. Tapi temannya malah gerah banget gitu ya. Kegerahan, kata gue sampai Dia nggak keringetan. bisa tidur. Kenapa tuh kalau boleh tahu Mbak? Mungkin dia nggak suka kali ada si orang ini, karena ya gitu deh. Oke. Mungkin orangnya rada-rada sombong kali ya. Agak betakilan ya. Iya di luar sana mungkin, tapi kalau di rumah saya dia biasa aja sebenarnya. Iya, Nggak gimana-gimana. Mungkin hatinya sombong kali. Terus ibu Mbak Arista ini pernah cerita, ya ibu juga pernah nih kayak gini gitu. Selama ini dia apa kept silent atau gimana gitu si ibu? Ini cerita mama pernah sekali doang tapi jadi pas nenek juga meninggal, saya lupa tahunnya tapi masih baru 2 tahun ke belakang, entah 2020 atau 2019an. Jadi ada yang ngirim makanan, kata mama ini mah ya, ada yang ngirim makanan. Terus karena kita dulunya tahu riwayat keluarganya pernah nyantet abah, kita carilah orang bisa. Maksudnya pengen mama juga kan bisa. Takutlah satu omongan doang mah takutnya salah katanya. Nyari orang bisa, dilihat. Katanya gini, ini kalau ada yang makan, salah satu dari keluarga kalian tuh bakal mati. Katanya gitu. Tapi merembet matinya. Misal yang makan pertama mama yang mati. Ntar kedua ada lagi, ketiga ada lagi sampai habis katanya gitu. Tapi yang nggak makan ikut mati? Iya. Yang penting itu makanan kemakan sama salah satu dari darahnya keluarga kita. Serem ya? Gitu. Itu beneran? Bener, sampai akhirnya kita simpen aja itu makanan. Kita taruh aja. Ya seperti makanan pada umumnya sih, busuk mah busuk aja gitu. Tapi ya kita biarin aja, nggak ada yang kita makan. Pertama mama yang ngeliat kayak, kok aneh ya ini makanan, kok gue curiga gitu. Mungkin feelingnya udah nggak enak, jadi manggil orang. Nah itu sekeluarga tahu semua. Sekeluarga tahu semua. Soalnya manggilnya juga pas hari itu juga, pas dia ngirimin makanan. Tapi orangnya udah pulang, kita panggil orang gitu. Dan sekarang yang tinggal di rumah nenek itu siapa? Ibu atau Kalau siapa? sekarang tinggal mama sama tante. Nah, Berdua? iya berdua. Oh iya berdua. Tante ini punya anak 2. Jadi berempat. Oke, yang sekarang tinggal berempat sana ya. Nah, nih Mbak Arista. Tadi kan Mbak Arista bilang, kalau setelah selesai maghrib itu semuanya nggak ada yang di luar lah aktivitas. Itu emang di daerah situ kayak gitu? Apa emang rumah Mbak Arista aja yang seperti itu? Kayaknya sih cuma keluarga kita doang. Soalnya kalau habis maghrib juga sering ada yang lewat kok motor. Iya. Orang sering ada yang lewat. Jadi nggak semuanya orang kampung maghrib inian ya? Iya, tapi ada juga yang emang ngikutin. Iya. Kan sama Jakarta pun kayak gitu. Kalau maghrib itu tutup, gitu kan? Ya takut ada yang masuk lah. Itu kan ya peribahasa orang zaman dulu lah ya. Kayak gitu kata-kata zaman dulu. Nah terus Mbak Arista pernah nggak ngalamin kejadian ketika pas abis maghrib itu di luar tiba-tiba ada suara apa, ada sosok apa gitu? Itu ada juga Bang. Jadi habis asar itu kan harusnya saya di dalam ya, habis asar itu. Terus juga kita keluarga tuh nggak boleh yang namanya nyapu habis asar. Oke, di situ. Di aturan keluarga kita, nggak tahu di tempat lain. Itu hari itu saya tuh pengen banget nyapuin karena kan ada pohon rambutan tuh. Jadi kan daun-daun pada gugur terus. Saya tuh pengen banget nyapuin itu. Nah nyapunya juga pakai sapu yang dari cangkang kelapa yang udah kering. Itu saya gitu-gituin doang, tapi ada gagangnya. Saya sapuin itu tiba-tiba nggak tahu kenapa itu nenek saya atau bukan ya, nggak kedengeran suara langkahnya, tapi tiba-tiba ada di belakang saya Bang. Langsung megang sapunya, langsung diginiin, nggak boleh nyapu abis asar, jadi gitu. Terus? Ya saya kaget ya, ini kapan kesini, saya bilang gitu. Udah kalau dibilang nggak pamali tuh pamali, kata dia gitu. Terus langsung diambil sapunya, terus dia langsung masuk. Kayak gitu doang, udah nggak ngomong apa-apa lagi. Tapi itu bener nenek? Nggak tahu. Oh nggak tahu? Jadi ya kalau nggak nanya gitu. Nenek tadi ngomelin aku gitu atau apa? enggak, soalnya kalau dia jalan ya kan kalau nenek-nenek suaranya kakinya kan kedengeran. Ini tuh gak kedengeran apa-apa, tapi tiba-tiba ada di belakang saya, pas banget di belakang. Tiba-tiba jangan gitu ya? Iya, langsung ngomong, jangan nyapu habis asar, katanya gitu. Sambil dipegang begini, kencang banget megangnya. Kayak gitu, itu. Dan itu suara tokek nih Mbak ya? Itu benar-benar udah nggak ada Mbak? Pas habis itu mah nggak ada. Bener-bener hilang gitu maksudnya? Hilang, cuman datang laginya pas beberapa bulan. Iya, kan harusnya ya walaupun maaf ya kakek meninggal, ya suara tetap ada dong. Harusnya. Kalau ini tiba-tiba nggak ada. Iya, tiba-tiba Satu hilang pun juga. nggak ada. Nggak ada.
Yang nongol nggak ada, bunyinya doang juga nggak ada. Biasanya nggak ada yang nongol pun ada bunyi. Iya, Ini nggak Nggak ada. ada. Parah mana tokenya? Mungkin pada hijrah kali. Dan toke itu nempelnya di dinding atau di mana? Di pohon? Yang di tempat Mbak ini? Di dinding, semua di dalam rumah. Dinding rumah. Iya, nggak pernah ngeliat dia ada di pohon tuh, nggak pernah. Pasti di dinding dalam rumah. Luar biasa. Mantap. Liburan horor ke rumah nenek ya. Iya. Oke sob, mungkin cukup sekian nih kisah pengalaman horor yang dialami sama Mbak Arista ini. Di saat kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Alah. Jadi balik lagi, ya dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan jangan lupa mandi pagi. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Arista, thank you ya. Thank you sama-sama. very much. Dadah.